Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Allah menyatakan kasih-Nya dan kemenangannya bagi setiap kita. Dia Yesus yang telah mati, disalibkan, ganti kita menjadi penebus kita. Hari ini Dia bangkit. Amin. Tuhan kita bangkit. Dia menyatakan kuasa-Nya, Dia mengalahkan maut. Mari berikan kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, Kau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Engkau mengasihi kami sepenuhnya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau yang rela mati bagi setiap kami. Tuhan disalibkan dan Kau hidup kembali Tuhan, bangkit menyatakan kemenangan-Mu di tengah-tengah kami. Kami sorakan haleluya, kami sorakan hosana bagi Raja kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Praise God. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kemenangan Tuhan atas setiap kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Engkau yang layak Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Engkau layak, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan,
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Katakan sekali lagi, layaklah Engkau Tuhan disembah, dipuja. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan disembah, dipuja Engkau Tuhan. Layaklah Engkau, layaklah Engkau, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu sembah. Muliakan Engkau, Raja yang hidup. Kami sembah, kami muliakan. Kira balala basikira bara bara bara. Kira balala basikira bara 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 bara. Kira balala basikira bara bara. Haleluya, haleluya. Kira balala balala basikira bara 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 bara. Kira balala balala basikira bara 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 bara. Jesus. Kira balala balala basikira bara 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 bara. Kira balala balala basikira bara 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 bara. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Kira balala balala basikira bara 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 bara. Terima kasih Yesus. Kira balala basikira bara 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 bara. Haleluya. Kira balala basikira bara 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 bara. Kira balala basikira bara 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 bara. Kira balala balala basikira bara 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 balala basikira bara 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 bara. Kira balala basikira bara 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 bara. Kira balala basikira bara 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 bara. On the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. O trembling dead, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days He will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord
Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, let's go. Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau yang berikan harapan Tuhan. Yes, God. Di dalam kesesakan, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan atas setiap kami. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan Tuhan. Engkau yang bangkit, Engkau yang mulia, Engkau yang bertata sebagai Raja kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita memperingati, merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang mati, Yesus yang dikuburkan, Yesus yang bangkit. Inilah berita yang luar biasa, yang pada waktu itu orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat
mencoba menutupi fakta ini. Karena fakta ini adalah fakta yang sangat mengguncang. Sangat membuat orang banyak harus mau tidak mau berpikir bahwa Yesus adalah pribadi pemimpin yang berbeda dari pemimpin-pemimpin yang pernah ada. Karena apa? Karena dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit. Dia bangkit, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali kita memperingati, merayakan kebangkitan Kristus, kita merayakan pemimpin kita yang hidup. Pemimpin kita yang berkuasa penuh atas kematian. Pemimpin kita yang mengasihi kita. Dia juga yang berkuasa atas hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari di Alkitab, ada dua penyebutan yang berbeda. Yaitu ada Yesus Kristus dan ada lagi Kristus Yesus. Nah ya, ada Yesus Kristus, ada Kristus Yesus. Pemakaian Yesus Kristus biasanya untuk pribadi Yesus sebelum kebangkitan. Sebelum kebangkitan. Tetapi pemakaian Kristus Yesus yaitu setelah kebangkitan. Konteksnya setelah kebangkitan. Paulus banyak memakai hal ini untuk mengungkapkan bahwa kita percaya kepada Kristus yang sudah bangkit. Misal contoh di Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi dalam konteks ini yang kita percayai adalah Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Kristus yang hidup. Jadi bukan hanya Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia, melakukan berbagai mujizat dan kemudian mati, tetapi kita mempercayai Kristus yang setelah mati, dia bangkit dan dia hidup. Ya. Kristus yang sudah bangkit. Nah, dia mengalami kuasa kebangkitan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, kita pada kesempatan ini mau bersama-sama dengan Paulus, kita mempelajari hal ini yaitu Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, coba Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Kita pengen mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Kuasa yang begitu besar, yang sangat dahsyat, sehingga sanggup membangkitkan Kristus dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini berarti ada kebangkitan dan kematian. Ada kebangkitan dari antara orang-orang mati dan Kristus sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kristus sebagai yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, ini yang menjadi pegangan kita, ini yang kita yakini dan percayai. Karena itu kita tidak pernah goyah dan kita terus percaya Yesus lebih dari segalanya. Yesus lebih dari tokoh-tokoh dunia yang kita kenal. Karena apa? Yesus bangkit yang pertama dari kematian. Dan yang
ini juga kita ingat, yaitu karena Kristus sudah bangkit sebagai yang sulung, sebagai yang pertama, maka kita juga yakin bahwa kita juga akan dibangkitkan. Amin. Kita juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Setelah kematian ini nanti akan ada waktunya orang-orang mati akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Ini menjadi sangat penting di tengah-tengah tren manusia yang hanya berbicara tentang masa kini. Orang berpikir hanya tentang apa yang kelihatan, yang sekarang ini, dan yang nanti masa bodoh. Tetapi dengan kita mengingat bahwa Kristus sudah bangkit, maka kita bisa memastikan bahwa akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Semua manusia akan dibangkitkan dari antara orang mati karena Kristus telah bangkit. Kita tidak bisa lagi berkata, itu urusan yang abstrak, yang halu. Itu Tidak. Kita serius menanggapi hal ini. Karena Kristus sudah bangkit. Dia menjadi yang sulung, yang pertama bangkit. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan karena Kristus sudah bangkit sebagai yang sulung, maka Kristus menjadi pengharapan bagi kita. Kristus menjadi pengharapan bagi kita bahwa setiap orang yang hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, dia akan dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia akan dibangkitkan untuk hidup bersama-sama dengan Kristus. Inilah yang membuat hati kita teguh, pengharapan kita pasti, pengharapan kita kepada pribadi yang jelas, yaitu pribadi yang telah berada di depan, yang telah bangkit. Dunia mencoba menyangkal, dunia mencoba mengingkari fakta ini, bahwa hidup hanya apa yang ada sekarang, dan setelah itu, nanti seperti apa, tidak ada seorang pun yang tahu. No, ada yang tahu. Ada yang tahu kehidupan setelah kematian, yaitu Yesus. Karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Siapa yang paling berhak berkata-kata tentang kebangkitan dari antara orang mati? Dia adalah Yesus. Siapa yang paling berhak untuk berkata-kata tentang kehidupan setelah hidup ini, yaitu tentang kehidupan yang kekal? Dialah Yesus yang telah bangkit dan telah hidup untuk selama-lamanya. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mempercayai Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Apa yang diajarkan penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Karena dia telah membuktikannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia katakan. Berarti bagi kita, Yesus adalah pengharapan akan hidup yang kekal. Yesus adalah pengharapan bahwa di dalam hidup yang kekal itu kita akan bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Karena itu pastikan pagi ini kita ada di dalam Kristus. Kita tidak berpegang kepada dongeng.
Kita tidak berpegang kepada ajaran-ajaran manusia yang juga tidak bisa membuktikan tentang kehidupan setelah kematian. Kita berpegang kepada yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Dia yang telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan dari antara orang mati. Tentu dalam pergumulan akan kebenaran, mungkin kita tidak bisa mengerti 100%. Belum mampu mengerti sepenuhnya tentang kebenaran. Ada banyak pertanyaan ini itu. Tetapi dalam keterbatasan pemikiran kita, dalam keterbatasan pengetahuan kita, satu hal yang kita bisa pegang, yaitu Yesus yang mati dan dikuburkan. Dia sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dia yang berkata bahwa dia pergi kepada Bapa. Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Itu pasti karena dia telah melewati kematian. Dia telah mengalahkan kematian dalam dirinya. Dia hidup untuk selama-lamanya. Karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang melihat tayangan ini, saya mengajak untuk Bapak Ibu, Saudara-saudara menetapkan hati untuk hidup kekal kita. Untuk hidup kekal kita, dialah pengharapan yang pasti. Dia yang telah mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dia hidup. Banyak saksi. Pada zaman Pontius Pilatus ada 500 saksi yang terus berkembang. Mereka speak up, mereka berkata-kata kepada orang-orang banyak bahwa Yesus yang engkau bunuh, mati dan engkau kuburkan, dia telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dia adalah manusia, tetapi ketika dia bangkit dan hidup, dia menyatakan dia telah mengalahkan kuasa maut. Sehingga layaklah setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, karena itu pagi ini kita menetapkan hati kita untuk kehidupan kekal kita ada di dalam Yesus yang telah mati, yang telah dikuburkan, dan yang telah dibangkitkan. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita di dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Berarti dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi kita punya pemimpin yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki Yesus yang hidup, tidak mati. Dia telah mengalahkan kematian. Karena dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit, dan tidak mati lagi. Dia telah apa? Mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, kemudian Paulus melanjutkan, sebab, ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali
dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan apa? Bagi Allah. Sehingga Yohanes Pembaptis mengatakan dia seperti domba. Anak domba Allah yang tersembelih. Dia menjadi korban yang mati sekali untuk selama-lamanya. Sehingga karena Kristus sudah menjadi korban bagi kita, sekali untuk selama-lamanya, kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban seperti perjanjian lama. Setiap tahun mempersembahkan korban, setiap tahun membawa kambing, domba, atau lembu, atau sapi. Tidak. Karena apa? Karena Kristus sudah mati sekali untuk selama-lamanya. Kenapa untuk selama-lamanya? Karena dia sudah bangkit. Maut tidak lagi berkuasa atasnya. Sehingga cukup sekali. Dia tidak mati lagi. Dia hidup untuk selama-lamanya. Sehingga kita tidak perlu ritual untuk mempersembahkan korban dalam bentuk binatang yang ditaruh di atas mezbah. Yesus adalah korban itu. Sekali untuk selama-lamanya. Kita ulang lagi. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Kristus setelah bangkit, dia hidup tidak lagi dikuasai oleh maut, sehingga hidup yang dia hidupi setelah kebangkitan adalah hidup bagi Allah, hidup bagi Tuhan. Nah, itulah yang kemudian Paulus katakan bagi kita semuanya di dalam ayat 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya! Kita telah mati bagi dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh maut akibat dosa. Kita telah memperoleh hidup yang kekal sejak kita percaya Yesus. Kita tidak ragu lagi, hidup kekal aku nanti bagaimana? Hidup kekal aku nanti bergantung kepada apa? Bukan demikian. Hidup kita tidak bergantung manusia, tidak bergantung diri kita. Tetapi hidup kita oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dan jaminan itu ada bagi kita. Karena Kristus telah bangkit dan hidup. Dia mati hanya sekali dan hidup untuk selama-lamanya bagi Allah. Nah, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita menikmati kuasa kebangkitan Kristus. Dia yang mati dikuburkan dan bangkit. Mati sekali dan hidup untuk selama-lamanya. Mati bagi dosa, sekarang hidup bagi Allah. Kita juga demikian. Jika Allah berkuasa membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kita tidak perlu meragukan kuasa Allah dalam hidup kita. Jika dia sanggup membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sanggupkah dia berurusan dengan bisnis kita? Jika dia sanggup menghidupkan Yesus dari kematian, sanggupkah dia berurusan dengan kesehatan kita? Dengan rumah tangga kita?
dengan masa depan anak-anak kita. Dia sanggup dan dia mau hadir dalam hidup kita. Dia sanggup, dia mau hadir dalam hidup kita. Dan dia setia. Dia tidak pernah berubah. Dia setia untuk mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Supaya kita dibawa masuk ke dalam rencananya yang mulia. Hidup kita sekarang, hidup bagi Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yang membedakan dia dari seluruh pemimpin manusia yang kita kenal. Maka kita tidak akan melepaskan dia. Kita berpegang teguh kepadanya. Dia jaminan bagi hidup kekal kita. Dia jaminan akan keselamatan jiwa kita di dalam hidup yang kekal kita. Karena itu, ini menjadi waktu yang terbaik untuk kita menetapkan hati kita untuk percaya Yesus. Yesus yang telah mati bagi dosa, dia yang telah dikuburkan, tapi dia juga yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia jaminan. Mari tetapkan hati kita. Supaya kita tidak bimbang dan tidak ragu lagi. Karena kekekalan itu ada. Dan keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Jika kita bersandar kepada kekuatan kita sangat lemah. Jika kita bersandar kepada kesalehan kita, maka kesalehan kita itu seperti kain kotor. Sejak dalam pikiran manusia berdosa. Sejak dalam kandungan manusia sudah jatuh dalam dosa. Dia ada di dalam hukum dosa. Manusia tidak bisa bergantung kepada usahanya sendiri. Karena nature dia dikuasai oleh dosa. Tetapi Kristus, dia yang telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Dia menjadi jaminan untuk hidup kekal kita, untuk keselamatan jiwa kita. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Supaya kita menetapkan hati kita. Percaya kepada Yesus. Yesus yang adalah Tuhan. Karena dia yang telah mengalahkan maut. Dia berbeda dari semua manusia. Dia hidup untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mau menetapkan hati untuk percaya Yesus. Dan tidak akan melepasnya lagi. Ikuti saya berdoa untuk menerima Tuhan sebagai jaminan keselamatan kita. Mari kita berdoa. Tirukan saya berdoa pelan-pelan. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mencoba lepas dari dosa. Tapi saya tidak sanggup. Saya tetap berbuat dosa. Saya sadar ada hukuman kekal bagi dosa. Dan saya sadar saya tidak sanggup keluar dari dosa. Saya memerlukan pertolongan. Saya memerlukan juru selamat yang sanggup mengalahkan dosa dalam hidup saya. Dan pagi ini saya tahu
Engkau Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dibangkitkan. Engkau hidup untuk selama-lamanya. Engkau pengharapan keselamatanku. Karena itu, saat ini aku menyatakan menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jaminan keselamatan jiwa untuk hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah seluruh hidupku. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, Dia yang telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan, Dialah Tuhan kita. Dialah Juru Selamat kita. Dialah pengharapan kita. Mari sekali lagi kita berdoa kepada Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami memiliki Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Kami serahkan seluruh jemaat kepadamu, pelayanan gereja ini kepadamu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Kami terus serahkan bangsa dan negara kami Tuhan, supaya lewat momen ini Tuhan, bangsa kami diingatkan kembali tentang Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan bagi dunia. Berkati pemerintah kami dalam melaksanakan semua programnya, membawa bangsa kami menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang maju, bangsa yang bebas untuk menyembah Allah yang hidup. Terpuji namamu Tuhan. Mari kita jemaat, kita berdiri bersama-sama dan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang di dalam Tuhan Yesus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. Dan terimalah Roh Kudus yang terus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.